Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di channel resep Maknyus. Kali ini saya mau bikin bolu tiramisu. Bolunya lembut banget, cara bikinnya juga sangat simpel. Buat teman-teman yang mau tahu gimana cara buatnya, silahkan tonton videonya hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalakan notifikasinya juga supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Yang sudah subscribe, terima kasih. Siapkan 4 butir telur suhu ruang, ukurannya sedang. 1 sendok teh SP, untuk SP bisa kalian ganti pakai TBM ataupun Ovalet. 150 gram gula pasir. 1/4 sendok teh vanila cair. 1/4 sendok teh garam halus. Kemudian untuk semua bahannya ini akan aku mixer sampai adonannya kaku, kental, dan berjejak putih. Ini di mixer secara bertahap dari kecepatan mixer paling rendah ke paling maksimal. Kurang lebih di mixer selama 5-7 menit. Setelah di mixer selama kurang lebih 7 menit, untuk adonannya sudah kaku, kental, dan berjejak putih. Kemudian aku matikan mixernya. Nah, jika jejak yang ditinggalkan sudah tidak tenggelam ya teman-teman, adonannya sudah kokoh. Kemudian masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Aku pakai segitiga biru. Sebelum dimasukkan, jangan lupa untuk diayak terlebih dahulu ya terigunya supaya tidak ada adonan yang menggumpal. Kemudian tambahkan 50 ml susu cair. Kemudian ini akan aku mixer kembali. Sebelum di mixer kita aduk dulu menggunakan mixer yang belum nyala supaya tepungnya tidak berhamburan keluar. Lalu ini kita mixer kembali menggunakan kecepatan yang paling rendah. Ini akan aku mixer sampai adonannya tercampur rata saja ya. Setelah terigu dan susunya udah kecampur rata, udah nggak ada bahan yang menggerindil, kemudian matikan mixernya. Lalu masukkan 100 ml minyak goreng. Dan ini akan aku aduk kembali menggunakan mixer yang paling rendah. Ini pastikan jangan ada endapan minyak di dasar adonan ya teman-teman, harus kecampur rata. Kalau sudah tidak ada endapan minyak di dasar adonan, kemudian langsung aja matikan mixernya. Lalu kita aduk balik menggunakan spatula. Dan ini sudah tidak ada endapan minyak goreng ya teman-teman. Ini adonannya udah lembut, udah kecampur semua. Kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian. Setelah adonan aku bagi jadi 3 bagian dengan sama rata, ini aku ukur menggunakan sendok sayur. Kemudian untuk bagian yang pertama ini aku kasih 1 saset kopi instan. Bagian yang kedua 1 saset coklatos. Dan untuk bagian yang ketiga 2 sendok makan mesis coklat. Lalu semuanya ini kita aduk sampai kecampur rata.
Dan ini untuk yang rasa kopi udah kecampur, lakukan hal yang sama sampai semua selesai. Dan ini ketiga adonannya sudah kecampur semua ya. Oke, kita sisihkan dulu. Sekarang aku siapkan loyang. Nah, untuk loyangnya di sini aku menggunakan ukuran 16 kali 16 cm, tingginya 7 cm. Jangan lupa untuk loyangnya diolesi menggunakan sedikit minyak goreng supaya adonan nanti tidak lengket saat bolu dikeluarkan ya. Kalau teman-teman punya kertas roti, untuk dasar loyangnya ini bisa dialasi menggunakan kertas roti. Karena aku lagi kosong, jadi enggak aku alasi menggunakan kertas roti ya. Cukup aku oles menggunakan minyak goreng saja. Nah, ini sebelum dikukus jangan lupa untuk dihentak-hentakan dulu supaya udara yang terperangkap bisa keluar. Sebelumnya aku udah panaskan kukusan, ini kukusannya udah panas. Kemudian langsung aja ini bolunya kita kukus. Dikukus menggunakan api sedang cenderung kecil selama 10 menit. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang datar, lapisi tutup pancinya menggunakan kain bersih ya teman-teman, supaya airnya tidak menetes ke atas bolu. Oke, ini akan aku kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit kemudian buka tutup pancinya. Lalu timpa dengan adonan yang kedua. Ini untuk adonan yang kedua yang rasa kopi. Tuang semuanya, jangan lupa untuk diratakan ya teman-teman. Ini harus benar-benar rata. Diratakan semua supaya tidak ada adonan yang kurang rata. Ini kita ratakan, kita padatkan supaya adonan bolu nanti tidak ada yang berongga ya. Ini harus benar-benar diperhatikan. Oke, ini kita kukus kembali selama 10 menit. Setelah 10 menit kemudian kita buka kembali tutup pancinya. Lalu timpa dengan adonan bolu yang terakhir yang messy ceres. Nah, kita tuang, jangan lupa untuk diratakan ya. Sambil sedikit ditekan supaya bagian tengah bolunya nanti tidak ada yang berlubang ya teman-teman. Dan ingat untuk apinya harus menggunakan api kecil. Oke, ini kita tuang semuanya sampai selesai. Dan diratakan kembali. Ini harus benar-benar rata dan sambil agak dipadatkan ya. Untuk yang terakhir ini akan aku kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kemudian, ini untuk bolunya udah mateng, langsung aja buka tutup pancinya. Aku akan tes tusuk menggunakan tusukan sate. Jika dites tusuk seperti ini, adonan sudah nggak lengket, ini berarti bolunya udah mateng ya. Oke, langsung aja ini akan aku angkat, kemudian dinginkan. Nah, ini setelah dingin, untuk bagian pinggirnya akan aku sisir dan keluarkan bolu dari dalam loyang. Ini setelah bolu sudah aku keluarkan dari dalam loyang, kemudian akan aku potong belah menjadi 2 terlebih dahulu. Ini pas waktu motong harus dalam keadaan bolu sudah dingin ya. Dan ini hasilnya seperti ini teman-teman. Dan ternyata ini bagian
tengahnya yang warna putih itu ada yang sedikit berlubang karena tadi kurang dipadatkan, kurang diratakan ya, jadi masih ada udara di dalamnya. Tapi nggak apa-apa, besok kita coba lagi. Nah, ini kita potong ya teman-teman. Untuk satu bagian ini telah dipotong jadi 2 bagian. Ini aku akan potong menjadi 8 bagian. Perlu diingat ya teman-teman, itu bolunya ada rongga berlubang karena masih ada udara di dalam adonannya. Adonan kurang diratakan, jadi masih ada udara, bisa mengakibatkan bolunya jadi berlubang. Oke, ini kita potong-potong seperti ini sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini kelihatan ya, yang masih berlubang itu tandanya masih ada udara di dasar adonan. Kalau untuk ide jualan, teman-teman bisa kemas bolunya seperti ini ya. Langsung aja kita kemas. Untuk mengemasnya, aku menggunakan plastik OPP ukuran 8 kali 19 cm. Ambil satu bolunya. Nah, kemudian kita rekatkan plastik OPP-nya. Biar lebih menarik lagi, di sini aku akan menambahkan stiker. Nah, seperti ini ya. Oke, lakukan hal yang sama, bungkus semua bolunya sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, untuk bolu tiramisunya udah jadi, udah dikemas semua. Untuk satu potongnya ini bisa kalian jual dengan harga Rp1.500. Harganya bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing ya. Bolunya ini lembut banget, aroma kopinya juga kerasa. Untuk tampilannya juga sangat menarik, cocok sekali untuk isian snack box. Tuh, untuk hasilnya lembut banget. Kita cobain, bismillahirrohmanirrohim. Mantep banget, bener-bener lembut, nggak berserat sama sekali. Ini empuk banget. Yuk langsung aja dicoba sendiri di rumah karena cara buatnya sangat simpel ya. Oke, sekian dulu tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.